masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau telah banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Nusantara. Kendati demikian, kisah tentang bagaimana proses masuknya agama dan kebudayaan ini di masa lampau masih menjadi misteri. Dugaan-dugaan yang diutarakan para ahli tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia berdasarkan bukti-bukti yang ditemukannya. Bukti-bukti yang ditemukannya masing-masing juga ada banyak sekali. Van Eer menegaskan pada abad-abad permulaan terjadilah hubungan perdagangan antara orang-orang Hindu-Buddha dari India dengan orang-orang Indonesia. Untuk menjadi pedagang pada masa itu sukar sekali karena banyak rintangannya, misalnya bajak laut dan banyak lagi resiko lainnya. Oleh karena itulah hanya kedua adat yang dapat menjadi pedagang, karena dialah yang bermodal besar. Kalau waktu itu orang berdagang, maka pedagang itu mempunyai sifat-sifat diplomatik. Ia mencari hubungan diplomatik dengan luar negeri. Hubungan itu penting sekali artinya bagi kelancaran perdagangan. Orang India memperkenalkan kebudayaan, bahasa, tulisan, dan agama mereka kepada nenek moyang kita. Setelah itu, mulailah bermunculan pendatang yang antara lain bermaksud menetap. Mereka mulai memperkenalkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan agama mereka. Maka berdirilah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kali ini, kita akan membahas mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Kebudayaan India tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain. Misalnya, kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Namun, tahukah kalian mengenai bagaimana proses masuknya kebudayaan India ke Nusantara? Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 5 teori, yaitu yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Eer. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Yang kedua ada teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.G. Krom yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaan kepada masyarakat. Ketiga, teori Ksatria. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu dan atau Buddha yang sebelumnya telah mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh Civi, Maukorey, dan Cisumun. Yang keempat, teori arus balik. Menurut F.D.K. Bos, berdasarkan prasasti Nalanda, terdapat keterangan bahwa Bela Putra Dewa atau Raja Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Landa sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka kemudian kembali ke Nusantara. Merekalah yang selanjutnya menebarkan pengaruh Buddha di Indonesia. Yang kelima, teori Sudra. Para Buddha dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa pengaruh pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme, berganti memeluk agama Hindu dan Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Kemudian ada sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang mencorak Hindu maupun Buddha. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Yang pertama, ada Kerajaan Kutai.
terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mulawarman yang kisahnya tercatat dalam 7 buah yupa. Selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, tepatnya di Jawa Barat. Nah, kerajaan ini berkuasa sejak abad ke-4 Masehi. Raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Tugu, Prasasti Cirautan, dan Prasasti Kebon Kopi. Kerajaan Mataram kuno berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Nah, raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya, kerajaan ini bercorak Hindu. Pada masa dinasti Shailendra juga menganut Buddha. Peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini mampu berkembang dengan pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputradewa. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Tulang Tuo. Selanjutnya, Kerajaan Singasari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kartanegara yang membawa Singasari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamalayu. Peninggalan Kerajaan Singasari adalah Candi Jago, Candi Gidal, dan Prasasti Kudadu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 sampai 1527 Masehi dan berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan juga dianggap sebagai kerajaan yang paling terbesar. Lalu kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Lalu peninggalan kerajaan Majapahit ini seperti Candi Tikus dan Kitab Sutasoma. Selanjutnya, ada pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kebudayaan di Indonesia. Yang pertama di bidang kepercayaan. Sebelum budaya India masuk, di Indonesia telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, kepercayaan itu bersifat animisme dan juga dinamisme. Lalu apa sih animisme itu? Animisme merupakan satu kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh ataupun jiwa. Sedangkan dinamisme merupakan satu kepercayaan bahwa setiap orang ataupun setiap benda memiliki kekuatan gaib. Dengan masuknya kebudayaan India, penduduk Nusantara secara berangsur-angsur memeluk kepercayaan Hindu dan Buddha. Selanjutnya ada bidang sosial. Dalam sistem pemerintahan asli Indonesia, masyarakat Indonesia tersusun dalam kelompok-kelompok desa yang dipimpin oleh kepala suku. Sistem itu kemudian berpengaruh oleh ajaran agama Hindu-Buddha, sehingga timbul kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga ada bidang teknologi. Peninggalan Hindu-Buddha dalam bidang seni bangunan atau arsitektur yang berkembang di Indonesia ada yang berupa candi, yupa, dan prasasti. Candi di Indonesia berbentuk bundan bertingkat dibuatkan patung rajanya. Adapun candi di India berbentuk stupa bulat yang digunakan sebagai tempat sembahyang atau memuja dewa. Candi yang bercorak Hindu antara lain Candi Prambanan dan Candi Dieng. Candi yang bercorak Buddha antara lain Candi Borobudur dan Candi Kalasan. Selanjutnya bidang kesenian. Dalam bidang seni rupa, pengaruh Hindu-Buddha berupa hiasan-hiasan pada dinding candi yang sesuai dengan unsur India. Di bidang seni sastra, pengaruh tradisi Hindu-Buddha berupa penggunaan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta pada prasasti-prasasti.
Dan ada juga hasil kesusastraan Indonesia yang sumbernya dari India, yaitu cerita Ramayana dan Mahabharata yang dijadikan lakon wayang. Banyak kitab Hindu-Buddha yang menjadi aset bangsa saat ini, di antaranya Negara Kertagama dan Bharatayuda. Dan yang terakhir, bidang pendidikan. Pengaruh tradisi Hindu-Buddha dapat kita lihat bahwa sampai akhir abad ke-15, ilmu pengetahuan berkembang pesat, khususnya di bidang sastra, bahasa, dan hukum. Kaum Brahmana adalah kelompok yang berwenang memberikan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat Hindu-Buddha. Nah, dari semua penjabaran kami tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa masuk dan berkembangnya budaya Hindu dan Buddha di Indonesia atau ikut sertanya Indonesia dalam perdagangan internasional itu mengakibatkan berbagai pengaruh asing yang masuk ke Nusantara. Salah satunya adalah agama Hindu dan Buddha yang besar pengaruhnya di berbagai bidang. Sejak abad pertama Masehi pun, bangsa Indonesia sudah menjalin hubungan dagang dengan India. Selain emas, bangsa India juga memerlukan barang-barang lain seperti kayu cendana, cengkeh dan lada, dan para perdagangan yang diperlukan di Indonesia seperti wangi-wangian, gading gajah, permadani, dan juga permata. Sebelum bangsa Indonesia berhubungan dengan India, bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan asli dari zaman prasejarah. Salah satu pengaruh India yang berkembang di Indonesia adalah munculnya kerajaan. Setiap kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan turun-menurun. Ada kerajaan yang berada di pedalaman dengan mengandalkan bidang agraris, dan ada pula yang terletak di pesisir pantai dengan mengandalkan kegiatan bahari. Nah, beberapa kerajaan tersebut yaitu seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Holeng atau Kerajaan Kaling. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kebudayaan Indonesia itu dapat dilihat dari berbagai bidang, yaitu bidang kepercayaan, bidang sosial, bidang teknologi, bidang kesenian, dan juga bidang pendidikan.